Kami ingatkan sekali lagi. Mohon duduk. Kalau kita berbicara masalah Kami ingatkan Bertanya banyak tentang ini pilkada sekarang ini. Oh, iya. Nah, apa harapan Anda terhadap calon gubernur yang akan terpilih? Harapan sih sama seperti orang-orang dan pada umumnya sebelumnya ya, kayak ya program-program yang sudah dijanjikan dijalankan, yang mungkin yang belum selesai diselesaikan dengan cepat, terus juga ya paling tidak lupakan dengan masyarakatnya lah. Bang ya? Nggak beda jauh sih, yang penting nggak ingkar janji aja sama apa yang diomongin. Gitu Terus aja. bagaimana Anda melihat suasana politik di ketegangan pemilihan cagup saat NTB 2024? Kalau dari ketegangan sih kayak masih adem-adem aja ya sekarang, soalnya mungkin masih agak lama ya, jadinya kayak masih adem-adem ayam, tapi ada yang udah kayak datang ke desa, ada yang datang ke mana gitu. Ya, udah mulai ada. Kayak ada lah baru-baru, kalau kata orang tuh baru nyalain apinya lah gitu. Belum yang terlalu terbakar lah. Ya. Bagaimana Abang melihat debat perdana cagup NTB 2024? Debat pertama ya kayak kurang berkesan sih. Iya. Kayak butuh kayak ya mungkin masih belum terpikat lah hati saya, baru juga debat pertama kan. Mungkin debat-debat kedepannya mungkin bakal kayak lebih, mungkin membuat saya berpikir ulang lagi mau pilih siapa, atau mungkin ya kurang greget sih baru pertama juga. Kurang dapat feel-nya aja. Ya masih bingung, kita masih bingung buat milih sih sebenarnya dari debat yang pertama. Sejauh mana Abang merasa terlibat dalam proses demokrasi? Kalau dibilang terlibat, tidak terlalu jauh tapi tidak yang di tengah-tengah lah. Kalau ada orang yang kayak kunjungan gitu, kita berkontribusi, kita bantu, atau kita hadir dalam pertemuannya. Kalau ada yang kayak ya kalau ada kampanye atau mungkin ya ngerti lah gitu, ada kunjungan segala macam, ya kita berkontribusi dalam ya hadir mengikuti pertemuannya lah gitu, enggak yang secuek itu. Kalau saya sih lumayan cuek ya. Masih sih iya demokrasi, cuman nggak yang terlalu ngikutin. Kayak biasa aja. Biasa aja. Nggak yang terlalu jauh ikut banget. Ya. Gitu. Itu aja sih. Nggak jadi tim sukses siapa-siapa lah. Kita mau nanya, apa harapan Mbak terhadap calon gubernur yang akan terpilih? Harapan saya tentu saja dapat memberikan dampak yang sangat luar biasa, terkhusus kita semua masyarakat NTB ya, dapat membawa NTB lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, dari kepengurusan gubernur sebelumnya, pokoknya lebih baik lagi. Bagaimana Mbak melihat suasana politik di tengah pemilihan calon gubernur NTB 2024? Ya, yang sepenglihatan saya dan sepengetahuan saya lumayan panas sekali ya, Antara calon. antara calon-calon, dan saya melihatnya mereka berpolitik dengan baik, dengan sportif, tidak menggunakan cara-cara yang cara-cara curang seperti itu. Bagaimana Mbak melihat debat perdana cagup kemarin? Jujur saja saya belum nonton debat cagup dan cawagup. Sejauh mana Mbaknya terlibat dalam proses demokrasi, termasuk dalam debat yang kemarin? Karena seperti yang saya bilang, saya belum nonton ya, belum sempat. Tapi saya sangat tertarik sekali untuk nonton, tapi belum ada waktu karena kesibukan saya, itu saja sih. Terima kasih. Ya. Apa harapan Anda terhadap calon gubernur yang akan terpilih? Bisa dibilang calon gubernur sekarang itu bisa dibilang berkualitas ya, dari Pak Zul yang udah dari periode yang sebelumnya, terus ada Pak Iqbal calon juga yang cukup berkompeten gitu.
Dan ada Bu siapa namanya? Saya lupa lagi. Bu Rohmi ya kebetulan juga. Jadinya bisa bilang saya berharap di periode tahun ini banyak hal-hal baru gitu. Kayak contohnya mungkin banyak dilakukan beasiswa lagi untuk lebih banyak lagi anak NTB gitu. Dan bisa kayak program-program yang lebih bervariasi dan lebih bermanfaat untuk masyarakat di NTB gitu. Mana Anda melihat suasana politik di tengah pemilihan Cagup NTB 2024? Bisa bilang belum terlalu bersih lah menurut saya ya, bagi saya, karena masih banyak kayak contohnya politik identitas namanya itu. Kayak contohnya kemarin-kemarin sering saya lihat di berita-berita masih banyak yang lakukan kayak ke para alim ulama atau tokoh masyarakat kayak gitu. Nggak ada masalah, yang penting kayak bahasanya itu bisa kayak bukan sampai money politik begitu, tapi itu udah rahasia umum sih gitu. Masih ada lagi yang kayak gitu khususnya di NTB gitu. Bagaimana Anda melihat debat perdana Cagup NTB 2002? Nah, kebetulan kakak nggak nonton ya, jadinya cuma ngeliat sekilas-sekilas di berita aja gitu. Jauh mana Anda merasa terlibat dalam proses demokrasi termasuk debat ini? Debatnya ya? Untuk debatnya mungkin kakak ngikutin, tapi soal demokrasinya kakak bisa ngikutin di tempat kakak di rumah gitu, di remaja itu ngikutin juga bagaimana kayak untuk prosesnya, untuk ngikut juga ikut di bagian petugas pemilunya, di bagian pemungutan suara besok juga kakak ikut gitu. Ini itu aja ya Kak, wawancaranya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan. Jadi di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara teman-teman yang tadi. Jadi bisa kita lihat bahwa pemuda berharap kepada pemimpin yang terpilih bisa membawa NTB lebih baik lagi dan menepati janji-janjinya saat melakukan kampanye begitu. Dan yang kedua, kita bisa melihat bahwa mahasiswa atau pemuda ini itu belum ikut serta sepenuhnya di dalam proses pemilihan. Salah satunya itu tidak mengikuti debat perdana Cagup NTB 2024. Meskipun begitu, peran anak muda di dalam demokrasi saat ini juga bisa terlihat di mana saat ada kunjungan-kunjungan dari para calon, anak muda pun ikut serta membantu dalam menyiapkan tempat begitu. Dan satu lagi yang saat ini banyak diikuti anak muda, yaitu ia menjadi anggota KPPS, di mana anak muda di sana ikut serta di dalam pelaksanaan pemilu, terutama saat pencoblosan. Nah, dari kesimpulan yang tadi, kami dari kelompok 7 berharap agar Pilkada NTB tahun 2024 ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, dan selalu mengedepankan asas penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu lu berjurdil langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terima kasih.